Salah satu persyaratan untuk mendirikan sebuah usaha adalah memiliki NPWP. Nah, bagaimana cara mendaftarkan NPWP badan usaha di sistem Cortex? Silahkan simak video tutorial berikut ini agar rekan-rekan bisa melakukan pendaftaran NPWP badan usaha di sistem terbaru Cortex. Silahkan simak video ini sampai selesai. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, channel SPT Online, untuk mendapatkan informasi perpajakan terbaru. Dan bagi rekan-rekan yang merasa channel ini bermanfaat, rekan-rekan bisa mensupport channel ini dengan memberi buy super thanks. Ada 3 hal yang perlu kita siapkan sebelum melakukan pendaftaran NPWP badan usaha di sistem Cortex. Yang pertama adalah siapkan KTP dan NPWP pengurus. Kemudian yang kedua, siapkan scan akta pendirian serta SK Kemenkumham atau AHU dalam bentuk PDF. Kemudian yang ketiga, siapkan email dan nomor handphone yang bisa diakses untuk pengiriman OTP. Dan pastikan alamat email dan nomor handphone tersebut belum terdaftar di sistem Cortex. Nah, setelah kita siapkan 3 hal tersebut, maka berikutnya kita bisa memulai pendaftaran NPWP badan usaha di sistem Cortex. Nah, silakan rekan-rekan buka browser dan masuk ke alamat cortexdjp.pajak.go.id. Kemudian silahkan klik tombol daftar di sini di bagian bawah. Kemudian berikutnya silahkan rekan-rekan pilih menu badan. Jadi di persiapan registrasi wajib pajak kita pilih atau kita langsung saja klik badan. Kemudian berikutnya setelah itu kita pilih jenis badan usahanya apa. Nah, di sini karena di contoh case kali ini kita akan membuat pendaftaran NPWP badan usaha untuk JV, maka saya di sini memilih perseorangan komanditer atau JV. Kita klik saja. Berikutnya, kemudian kita akan diminta atau akan memulai step pertama pendaftaran NPWP badan usaha. Yang pertama, silahkan centang opsi apakah permohonan disampaikan oleh perwakilan wajib pajak, kita centang. Kemudian di bagian kolom NIK perwakilan, maka kita isikan dengan NIK pengurus. Nah, setelah kita isi, otomatis sistem akan melakukan validasi dan akan memunculkan secara otomatis nama wakil atau kuasa sesuai NIK yang sudah kita input di kolom sebelumnya. Setelah muncul dan kita pastikan benar, kemudian kita pilih lanjut. Nah, berikutnya setelah itu kita akan diminta untuk memasukkan data identitas wajib pajak yang akan kita daftarkan. Di kolom nomor keputusan pengesahan kita isikan dengan SK pengesahan AHU-nya atau SK Kemenkumham. Kita isikan dengan isian sesuai SK pengesahan tersebut. Kemudian nama wajib pajak juga kita isi. Kemudian tanggal keputusan pengesahan kita isi. Otomatis sistem akan melakukan validasi terhadap keseluruhan kolom, memastikan bahwa data AHU yang sudah berhasil kita input adalah valid. Sehingga untuk kolom nomor dokumen akta pendirian akan terisi secara otomatis. Tempat pendirian pun akan diisi secara otomatis, tanggal pendirian. Kemudian notaris, NIK notaris juga akan terisi. Kemudian nama notaris juga akan terisi secara otomatis. Nah, kemudian di bagian jenis perusahaan atau modal kita isikan atau kita pilih opsi fasilitas PMDN. Nah, kemudian di kolom modal dasar ini juga otomatis terisi sesuai dengan keterangan yang sudah terinput atau tersimpan di SK pengesahan atau SK AHU-nya tersebut. Setelah memastikan data tersebut benar, maka silahkan pilih lanjut atau klik lanjut. Setelah itu kita akan berada pada step ketiga, yaitu untuk pengisian detail kontak atau verifikasi detail kontak wajib pajak. Nah, di sini kita akan memerlukan email dan nomor handphone yang bisa kita akses dan belum pernah terdaftar di sistem Cortex. Oke, kita kolom pertama di bagian kolom email kita isikan dengan alamat email sesuai yang akan kita daftarkan alamat email tersebut. Sekali lagi pastikan alamat email belum atau sama sekali belum terdaftar di sistem Cortex. Setelah kita isi di kolom email tersebut, kita klik verify sehingga akan muncul notifikasi bahwa kode verifikasi email Anda berhasil terkirim.
Jadi kita tinggal mengecek alamat email tersebut dan memastikan kode verifikasi masuk ke email, dan kita input kode verifikasi tersebut di kolom verifikasi. Kemudian silahkan klik verifikasi. Sehingga nanti ketika kita sudah berhasil menginput kode verifikasi tersebut dan mengklik verifikasi, akan muncul notifikasi bahwa berhasil memverifikasi alamat email Anda. Nah, oke. Kemudian kita verifikasi nomor handphone. Jadi di kolom nomor handphone ini kita isikan dengan nomor handphone yang akan kita daftarkan, dan pastikan nomor handphone tersebut belum atau sama sekali belum pernah didaftarkan di sistem Cortex. Dan pastikan nomor tersebut mempunyai pulsa, karena proses verifikasi atau kode OTP yang masuk ke nomor handphone tersebut memerlukan pulsa. Nah, kita isikan kolom nomor handphone dan klik verify. Berikutnya akan muncul notifikasi kode verifikasi telepon Anda berhasil dikirim. Kemudian kita isikan kode OTP yang masuk di nomor handphone tersebut dan kita klik verifikasi. Setelah itu maka akan muncul bahwa verifikasi berhasil dilakukan. Nah, verifikasi berhasil atau berhasil memverifikasi nomor telepon Anda. Kemudian setelah itu kita bisa kosongkan nomor telepon dan nomor fax email. Kemudian kita langsung saja klik lanjut. Kemudian kita akan masuk di bagian keempat, yaitu di bagian orang pribadi, di mana di sini ada dua bagian, yaitu yang pertama adalah masukkan orang terkait wajib pajak, yaitu tambahkan penanggung jawab atau PIC, dan bagian kedua yaitu tambahkan orang terkait tambahan. Nah, di bagian tersebut itu sudah terisi secara otomatis sesuai akta yang diterbitkan oleh notaris dan SK Kemenkumhamnya, sehingga kita cukup untuk memastikan atau melakukan cross check apakah data tersebut sudah sesuai. Jadi di bagian tambahkan penanggung jawab atau PIC ini ada tombol edit di bagian sebelah kiri yang warna kuning, kita klik saja. Kemudian berikutnya di situ kita akan masuk ke sebuah tampilan halaman, di mana di situ kita lakukan cross check data PIC terkait tersebut apakah sudah benar, dari mulai nicknya, kemudian nama, email, nomor handphone, kemudian tanggal mulainya. Nah, jika sudah benar maka tinggal kita klik save, dan kita tambahkan jika memang ada tambahkan berkaitan dengan orang terkait tersebut, kita juga bisa menambahkan pihak-pihak lainnya. Nah, tapi jika data tersebut sudah cukup maka kita langsung saja klik lanjut. Berikutnya kemudian di bagian kelima yaitu wajib pajak terkait. Di sini defaultnya akan kosong, tapi jika memang kita akan melakukan perekaman mengenai pihak terkait, silahkan klik tambah. Tapi jika tidak ada maka kita skip saja, kita langsung klik next. Nah, berikutnya kemudian kita akan masuk di bagian keenam yaitu data ekonomi. Nah, di sini bisa terlihat kita masuk di bagian data ekonomi. Nah, di bagian data ekonomi pun ini sudah terisi secara otomatis sesuai dengan KBLI yang ada di akta pendirian. Jadi tinggal kita memastikan clue utama kita itu apa. Nah, apakah sebagai clue sesuai yang ada di sini, tampilan defaultnya di sini, atau kita akan rubah. Jadi silahkan ubah dan tambahkan clue, baik itu clue utama maupun clue tambahannya. Kemudian kita pilih, kita scroll ke bawah, kemudian di bagian bawah ini kita akan diminta untuk mengisi beberapa kolom. Yang pertama, pertanyaan mengenai apakah kita memiliki karyawan. Maka kita jika memang memiliki karyawan, kita centang opsi tersebut, memiliki karyawan, kemudian jumlah karyawannya di bawah, kita pilih di bawah 10, kemudian omset per tahun kita pilih di sini 0 sampai dengan 4,8 alias UMKM. Nah, di bagian metode pembukuan atau pencatatan kita pilih pembukuan stelsel kas. Kemudian di kolom mata uang pembukuan di sini secara default terisi rupiah. Kemudian di periode pembukuan di sini kita pilih 0112. Setelah terisi dan diisi dengan data yang benar, kita klik lanjut. Berikutnya di bagian 7 alias alamat, di sini kita diminta untuk memasukkan detail alamatnya. Nah, di bagian detail alamat wajib pajak ini kita diminta untuk mengisi beberapa kolom. Nah, karena di bagian jenis alamat ini kita pilih alamat AHU, maka otomatis detail alamat RT RW akan secara otomatis terisi. Kemudian
kita diminta untuk mengisi kolom provinsi, kota, kecamatan, serta desa. Kita sesuaikan, kita isikan sesuai data realnya seperti apa. Kemudian otomatis kode wilayah, kode pos ini akan terisi secara otomatis sesuai pilihan provinsi, kode wilayah, kecamatan, dan kelurahan yang kita pilih. Nah, berikutnya di bagian data geometris ini kita diminta untuk melakukan pemilihan koordinat lokasi usaha. Jadi kita klik saja tandai alamat, kita klik, kemudian silahkan pilih posisi letak usaha domisili usaha kita. Nah, dengan klik kita geser ikon warna biru ini. Nah, kemudian jika sudah benar kita klik saja ikon warna biru, kemudian pilih simpan, sehingga di bagian data geometris ini maka akan terisi dengan angka koordinat lokasi usaha kita, dan otomatis seksi pengawasan di sini juga akan terisi secara otomatis. Nah, setelah berhasil mengisi data geometris ini, nah kemudian berikutnya kita pilih copy from AHU, sehingga apa, alamat yang di bagian bawah, kita scroll ke bawah, alamat di bagian bawah ini juga akan terisi sesuai dengan data AHU tersebut. Jika memang ada tambahan lokasi usaha yang lain, kita pilih tambah alamat, tapi jika tidak, maka kita pilih lanjutkan. Kita klik lanjut. Nah, berikutnya di bagian 8 ini kita akan diminta untuk mengupload 2 lampiran dokumen pendukung, di mana yaitu yang pertama adalah dokumen establishment dokumen serta authorization letter. Nah, di sini adalah SK Kemenkumham dan akte pendirian. Kita upload di 2 bagian ini. Kemudian jika format uploadnya adalah format PDF, jadi silahkan rekan-rekan mengupload dalam versi PDF. Kemudian setelah masing-masing terupload, kita pilih lanjut. Nah, di bagian lanjutkan ini, di bagian terakhir pernyataan wajib pajak, kita centang saja pernyataan, kemudian ajukan permohonan. Klik ajukan permohonan. Nah, setelah mengajukan permohonan, maka sistem akan otomatis memproses dan akan muncul notifikasi bahwa pendaftaran berhasil. Setelah itu kita cek email. Nah, di cek email sesuai email yang kita daftarkan tadi, maka sistem akan mengirim secara otomatis kartu NPWP beserta surat keterangan terdaftar. Nah, kita masing-masing kita bisa unduh melalui email tersebut. Tampilan untuk NPWP yang sudah berhasil dikirim melalui email kita dan surat keterangan terdaftar seperti ini. Jadi jika sudah menerima NPWP beserta surat keterangan terdaftar, maka di sini kita sudah berhasil melakukan pendaftaran NPWP badan usaha di Kortex. Nah, demikian tutorial tentang tata cara pendaftaran NPWP badan usaha di sistem Kortex. Semoga bisa bermanfaat buat rekan-rekan semua. Salam sukses selalu dan terima kasih.